Kalau kemudian Pak Roslan melakukan roadshow untuk menarik investor asing, dia dalam kapasitas Menteri Investasi atau CEO Danantara nih. Itu kan sulit untuk kita memahami bahwa tidak ada konflik kepentingan di situ. BBM dikuasai Pertamina gitu. Mau dia di bawah Kementerian BUMN atau Danantara kan nggak men-solve isu itu. Terlepas dari tetap bagus ya, dia ngurusi yang sakit-sakit loh. Keunggulannya di mana? Iya, membenahi BUMN sakit emang perlu Danantara. Sedangkan Kementerian BUMN kan bisa membuat BUMN profitable. Itu tujuan satu misalnya. Membantu agenda pembangunan misalnya pangan, pendidikan, kesehatan, misalnya itu agenda kedua. Kalau agenda jam bentrok gimana? Untuk agenda pembangunan tapi nggak profitable. Danantara akan ambil action yang mana? Bagus gitu. Jadi kita nggak tahu Danantara nih goals-nya apa, mission-nya apa, objektifnya apa, priority-nya seperti apa. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Ini ekonom muda ya, baru kurang dari 30 tahun ini. Tetapi Ibu Bapak insya Allah sudah melihat dia di berbagai media ya, terutama di TV, yaitu saya panggil Mas saja biar bukan orang Jawa, Mas Tengku Rifki. Nah, selamat datang. Makasih Bang, diundang nih. Mas Tengku Rifki ini salah satu ekonom muda yang lagi banyak dikutip. Insya Allah kanal ini untuk kedepannya akan mencoba mengundang para ekonom muda. Jadi ini salah satunya Mas Rifki ya, saya panggil ini. Saya melihat beberapa pandangan dia di media maupun di tulisan dan juga kesertaan Mas Rifki ini di Aliansi Ekonomi Indonesia. Bukan kesertaan lagi, salah satu penggagasnya ya. Jadi Aliansi Ekonomi Indonesia itu kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, nanti itu membuat pernyataan lah ya, gabungan antara terutama ekonom mudanya, lalu ada beberapa ekonom senior, kemudian kami menandatangani di kemudian. Jadi pionirnya mereka. Yang kedua, baru-baru ini saya dapat berita bahwa teman-teman ini, dia salah satu yang mewakili itu ketemu dengan pihak Danantara, begitu ya, betul. Medianya. Nah, kita akan bicara apa sih yang diperbincangkan di sana, terutama sekali dari sisi Mas Rifki. Boleh nggak kita diceritain itu kapan itu kejadian ketemuan dan apa saja yang dibicarakan, Mas? Oke, jadi sekarang kan minggu terakhir November ya. Jadi kita ketemu itu Kamis minggu lalu. Jadi minggu ketiga November kita ketemu dengan Danantara, ada CIO-nya Pak Pandu Sahrir dan timnya ada juga di situ, chief ekonomisnya dan berbagai tim teknisnya lah. Jadi sebetulnya tujuannya kita ketemu itu adalah mengamplify lagi message dari 7 desakan oleh Aliansi Ekonom Indonesia, di mana 2 poinnya mungkin yang paling relevan adalah hentikan misalokasi sumber daya dan juga sebetulnya di tuntutan itu adalah untuk menghentikan Danantara. Nah, kira-kira itu tujuannya, dan ini kan sebetulnya sudah rangkaian ya, di mana kita pun pernah diundang oleh Kemenko Perekonomian, lalu juga dari Dewan Ekonomi Nasional, kita sampaikan tuntutan-tuntutan itu. Terakhir kemarin kita dapat undangan dengan Danantara. Sebetulnya pertama kita ingin menyampaikan desakan kita gitu, mungkin secara lebih direct. Kedua, kita juga ingin mengetahui kira-kira kita punya banyak pertanyaan tentang Danantara dan apa jawaban mereka terkait hal tersebut. Jadi sehari sebelumnya kita juga sempat meeting dengan hukum online, tim hukum online, untuk kita kemudian memahami gitu dari sisi hukum, dari sisi legal bagaimana sih ini Danantara, karena di situ kan banyak pertanyaan, misalnya seperti bagaimana tata kelola BUMN, lalu kemudian rangkap jabatan, tidak hanya di BUMN sendiri tapi juga di Danantaranya itu sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang kita coba sampaikan ke pihak Danantara. Yang
paling mendasar waktu ketemu itu pertanyaannya. Oh, sebelum itu dulu biar pemirsa juga tahu tim Aliansi Ekonomi siapa saja itu yang berangkat. Kayaknya mudah-mudah kalau saya lihat beritanya itu. Jadi yang di Danantara kemarin yang datang ke Danantara perwakilan ada saya dari LPM FEB UI, ada Mas Jahen, ada Mbak Kiki, Rizky Nauli, Mbak Milda, lalu kemudian ada Pak Yose dari CSIS dan Bu Lili dari Area. Oh, kemarin juga ada Mas Mervin dari LPM. Tapi memang kebetulan kemarin itu itu yang bisa gitu. Jadi sebetulnya kita sangat open untuk mengundang aliansi dan signatory untuk kemudian menghadiri. Berarti saya besok-besok boleh dong sebagai boleh Pak. Jadi kalau kita ada ini nanti ini dan kita sampaikan juga di email list kita gitu untuk kita kalau kita ada undangan gitu sekiranya signatory berkenan untuk hadir itu juga bisa. Iya betul. Terus dari pihak Danantara siapa aja itu? Kemarin ada Pak Pandu Sahrir, CIO-nya, ada Pak Reza Siregar, Chief Ekonomisnya, dan ada beberapa tim lain. Pak Mulyaman juga. Ada Pak Mulyaman, betul. Pak Mulyaman hadir di tengah-tengah gitu. Tapi memang diskusi aktifnya dengan Pak Pandu dan Pak Reza. Ya, cukup representatif. Nah, yang terutama sekali disampaikan oleh tim apa aja itu, Mas? Pertama kita sampaikan karena begini, 7 desakan itu kan nggak semuanya mengarah ke Danantara gitu, tapi kita sampaikan ke 7-7-nya, lalu juga kita highlight gitu desakan kita ke Danantara terkait misalokasi sumber daya, lalu juga governance dan juga terkait dengan sebetulnya menghentikan Danantara walaupun memang sekarang Danantara sudah berjalan. Tapi beberapa hal yang kita highlight lagi gitu. Kemarin kita sempat mempertanyakan contoh begini, ada terkait dengan rangkap jabatan. Rangkap jabatan kan sekarang kita punya Danantara dan Kementerian BUMN jadi BPBUMN, Badan Pengaturan BUMN yang secara esensi kalau semua BUMN itu sudah di bawah Danantara, berarti kan BPBUMN ini muncul dan semua peraturan itu mengatur hanya untuk Danantara, gitu kan? Artinya kalau dia hanya untuk mengatur BUMN dan semua BUMN ada di dalam Danantara, berarti keberadaan dia atau eksistensinya BPBUMN ini untuk mengatur isi dari Danantara itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sekarang kepala BPBUMN itu Pak Doni Oskaria, yang sebetulnya juga adalah CEO dari Danantara, gitu. Nah, ini gimana nih? Artinya orang yang diatur atau pihak yang diatur merupakan pihak yang mengatur juga. Gitu. Bagus nih. Kita bukan soal personalnya, tapi ini kan berarti ada hal serius. Ya. Dan siapapun, artinya bukan ke Pak Doni, siapapun yang merangkap di situ kita akan pertanyakan. Itu satu. Agak menyulitkan GCG kan? Betul. Satu itu ya. Betul. Ibaratnya kalau main bola pemainnya jadi wasitnya. Nah, itu kan harus disampaikan. Betul. Dan mungkin yang paling utamanya adalah CEO-nya Pak Rosan. Pak Rosan sebagai CEO Danantara juga sebagai Menteri Investasi gitu. Menimbulkan pertanyaan misalnya begini, kalau kemudian Pak Rosan melakukan roadshow untuk menarik investor asing berpartner dengan pengusaha lokal misalnya, dia dalam kapasitas Menteri Investasi atau CEO Danantara nih. Apakah kalau ada investasi asing mau masuk dia mendahulukan Danantara atau dia inklusif untuk semua investor lokal gitu. Nah, itu kan sulit untuk kita memahami bahwa tidak ada konflik kepentingan di situ. Itu ya terutama. Tapi saya lihat-lihat juga ada pertanyaan yang serius bahwa ini Danantara kalau kalimatnya terserah dari Rifki. Saya membacanya ini aliansi ekonomi ini kayaknya semacam meragukan arah Danantara ini sebenarnya apa? Benar nggak begitu saya nangkapnya?
Pertama begini, ini mungkin ada sebagian aspirasi dari Aliansi Ekonom, ada sebagian mungkin aspirasi saya individu sebagai ekonom. Adalah begini, pertama kehadiran Danantara itu kita belum terlalu clear isu apa yang dia mau solve. Kalau kita lihat selama ini BUMN isunya adalah di tata kelola, kehadiran Danantara nggak menyelesaikan itu, gitu. Lalu kemudian kalau sekarang isunya BUMN ini adalah state dominance, artinya di banyak sektor kehadiran negara sangat dominan sehingga meng-crowd out sektor swasta. Paling gampang contoh adalah begini. Kemarin kita ribut-ribut soal BBM. BBM dikuasai Pertamina gitu. Mau dia di bawah Kementerian BUMN atau Danantara kan nggak men-solve isu itu. Atau monopoli PLN misalnya. Ini kan nggak di-solve gitu. Jadi kita nggak melihat isu atau penyakit utama di BUMN ini terjawab dengan terbentuknya Danantara. Jadi itu yang kita mempertanyakan. Tapi memang gini, kita dalam kondisi di mana Danantara sudah jadi. Danantara sudah terbentuk gitu. Nah, dengan Danantara sudah terbentuk, kita punya banyak pertanyaan bagaimana dia itu bisa membuat kondisi lebih baik gitu. Karena di permukaan isu utamanya nggak terkesan terjawab dengan Danantara tersebut. Ini kalau berikut ini tidak harus bawa-bawa aliansi. Pendapatnya Rifki sebagai ekonom. Misal nih kan Danantara ini terdiri dari dua komponen ya, disederhanakan kan itu ada yang SWF, ada yang operasional tuh. Nah, tetapi secara keseluruhan mereka ini cari dana kan sebenarnya. Nah, saya melihat opini bahwa dia punya aset, wah sebutlah 16, berapa penangka yang disebut, itu kelihatannya tidak terverifikasi oleh bukunya BUMN itu. Lalu, tetapi yang kelihatan adalah justru belakangan ini adalah upaya Danantara untuk menarik modal, salah satunya juga utang, kan begitu. Ya apapun lah, everything. Berarti saya menilai ini Danantara desain untuk memperoleh dananya saja belum. Gimana komentarnya terhadap itu? Caranya mereka mencari dana deh, jangan mengelola dulu. Setuju Pak Alil. Jadi pertama yang menimbulkan pertanyaan besar selain tadi tidak menyelesaikan masalah BUMN, kenapa sih kita perlu Danantara kalau mereka bilang ini adalah SWF, Sovereign Wealth Fund? Alasannya nggak masuk nih, dalam arti begini, banyak negara membentuk SWF karena satu biasanya ada surplus fiskal, kelebihan duit lah, kelebihan duit dikelola, atau dia ada surplus transaksi berjalan, surplus dari komoditas dia kelola. Kita fiskalnya udah defisit 20 tahun. Transaksi berjalan udah defisit 11 dari 15 tahun terakhir. Jadi nggak ada duitnya yang perlu SWF untuk mengelola. Nah, jadi alasannya pun nggak ada gitu. Kedua, sekarang mereka sudah terbentuk, mereka mau mengelola gitu atau mengagregasi aset-aset BUMN. Pertama jadi pertanyaan adalah apakah BUMN itu sehat atau enggak gitu. Karena kalau nggak sehat kan dana apa gitu yang mau dikelola. Tapi juga yang kedua adalah yang menimbulkan pertanyaan lebih jauh lagi dari semua pertanyaan tadi adalah mungkin Pak Awalil dan halayak banyak udah sering dengar tuh kemarin mereka meng-issue Patriot Bond. Nah, Patriot Bond dengan kupon 2% nggak masuk akal on the surface karena kupon 2% sama inflasi aja kalah gitu. Dan apa yang membuat orang mau invest di situ sedangkan beli SBN bisa dapat 6-7% misalnya. Nah, kita nggak tahu nih proses di belakangnya seperti apa. Jadi kalau ini ada proses yang tata kelolanya kurang proper, ini menjadi pertanyaan lagi gitu. Tapi mungkin saya mau highlight satu hal begini. Dari semua keraguan atau pertanyaan terkait Danantara, saya rasa akan fair juga kalau kita melihat hal yang baik dari Danantara. Betul. Sekarang paling nggak secara konseptual, kalau ada BUMN yang butuh suntikan modal atau bangkrut,
tidak mengambil lagi dari APBN, tapi dari Danantara. Tapi itu satu hal dari banyak hal lain yang masih menjadi pertanyaan gitu. Nah ini sekarang saatnya Danantara memprove gitu bahwa mereka itu live up to its promise gitu. Iya ya, memenuhi janjinya. Betul. Soalnya gini juga, kalau dari pengalaman yang sukses SWF ya, mau itu Singapura, bahkan yang Timur Tengah pun ada yang bagus-bagus. Itu tadi benar kata Rifki kan, mereka memulainya dengan entah surplus fiskal, entah surplus transaksi berjalan, terutama yang dari komoditas. Kalau kayak Norwegia, dua-duanya kayaknya kan. Nah artinya ini memang kelebihan duit lah kalau bahasa layaknya. Maka kelebihan duit ini biar lebih berdaya guna diapakan saja. Kita kelihatannya tidak memulai dari itu. Tapi oke lah, umpama juga dipaksakan boleh. Nah tetapi tadi ketika yang terjadi betul positif kalau kata Rifki bahwa dia mungkin backup Garuda dan bahkan ini bisa jadi juga backup Push atau apapun. Tetapi kan jadi menimbulkan pertanyaan lanjutan, lo tadinya kan maksudnya SWF ini buat ngelola surplus agar dapat surplus yang lebih besar secara duit maupun secara dampak ekonomi kan. Kalau dia terlepas dari tetap bagus ya, dia ngurusi yang sakit-sakit, loh keunggulannya di mana? Gimana itu komentarnya? Betul, itu jadi pertanyaan kenapa saya juga belum ketemu baik dari keterangan yang kita lihat dari publik terkait Danantara. Dan by the way, mungkin satu hal yang perlu di-highlight adalah publik sangat minim mendapatkan informasi terkait Danantara. Ini ya. Itu juga menjadi isu. Tapi balik ke poin tadi, sebetulnya adalah memang kalau pertanyaannya membenahi BUMN sakit, emang perlu Danantara. Sedangkan Kementerian BUMN kan bisa. Waktu itu ya, kalau sekarang Jadi kenapa harus membuat badan baru yang fungsinya sama? Gitu. Kecuali tadi memenuhi janjinya untuk dia menjadi pendorong perekonomian, ada surplus. Nah itu dari sisi. Nah tapi juga kan tadi dari sumber dananya tadi kelihatannya kan Danantara. Ini benar nggak? Saya cuma dengar aja. Memang buat surat utang dan ngutang ya, atau mengajak orang lain masuk. Jadi surat utang Patriot Bonds klaimnya dari Danantara adalah oversubscribe. Nah, jadi itu surat saya malah belum ada. Itu surat utangnya Danantara ya? Surat utangnya Danantara. Jadi Danantara issue surat utang, kuponnya 2%, tapi oversubscribe. Ini kan jadi pertanyaan. Kan dia namanya Patriot. Betul. Mungkin yang investasi ini sangat patriotis. Tapi jadi pertanyaan, kenapa orang mau invest dengan return hanya 2% gitu, sedangkan dia bisa beli SBN? Apakah di sini ada tekanan atau ada soft power? Kita nggak tahu gitu. Tapi ada juga loh dari pendapat kawan ekonom saya ini saya sampaikan. Tapi ini sekali lagi pemirsa, ini kan analisis ekonom kawan saya itu ya, kita jadi dikunyah-kunyah semua lah. Itu mesti dilihat nanti duitnya dipakai untuk apa. Nah, kalau ternyata duitnya itu kemudian untuk investasi di sektor-sektor tertentu yang ternyata ada kaitannya dengan yang beli Patriot Bond, atau dia bisa jadi jaminan, ngambil duit di bank. Yang semacam itu ada tentu belum pasti ya. Kelihatannya detail-detail ini bisa juga menimbulkan masalah ya. Iya. Pertama ini menarik tadi Pak Awalil mention di bagian ujung adalah kemudian kalau Patriot Bond di issue, misalnya Pak Awalil beli Patriot Bond, kupon 2%. Ini bisa dijadiin kolateral nggak di bank? Apakah ini bisa dianggap aset atau enggak? Gitu. Karena 2% itu nggak harganya kelihatan, jadi ini kan. Sangat distortif. Kedua, kalau misalnya ini hypothetically gitu, pengusaha yang membeli Patriot Bond ini kemudian mendapat quote unquote keistimewaan atau akses terhadap proyek-proyek tertentu gitu. Ini kan akan menimbulkan crowding out ke pelaku lain. Kita kan maunya kalau ada investor bangun proyek, kita mau yang paling eligible, yang paling capable untuk menggarap proyek tersebut gitu. Kalau ada pihak-pihak yang dapat itu dengan keistimewaan atau akses, kan kita nggak mendapatkan return yang terbaik juga. Contoh ini kan debat yang sering belakangan muncul, WUS itu kan salah satu klaimnya adalah salah satu kenapa bisa merugi karena
kita mengambil investor dari Cina bukan dari Jepang gitu. Itu kan ada pertimbangan yang mungkin secara finansial jadi nggak reasonable gitu. Apakah ini akan terjadi nanti di terulang kembali gitu? Apakah nanti pihak-pihak yang misalnya mendapat keistimewaan ini justru meng-crowding out pihak yang sebetulnya lebih proper dalam menggarap itu yang project. kita khawatiri. Betul. Ya. Secara teoritis memang bisa terjadi kan. Betul. Ya. Saya tidak tahu sudah terrealisasi belum. Kan sempat juga mau narik-narik utang ke pihak asing. Betul. Nah itu belum ya kayaknya ya. Itu lagi-lagi mungkin kalaupun udah kita nggak tahu karena informasi dari Danantara sangat minim. Dari media. Berarti Rifki mendukung dong. Harusnya Danantara ini sebagai badan publik, apalagi dia terpisah dari pemerintah, dia harus buat laporan keuangan dong yang dipublikasi ke publik mestinya. Jangankan laporan keuangan, saya justru malah argue Danantara kalau mau menyehatkan BUMN, salah satu tujuannya jangan ulangi kesalahan BUMN itu dengan governance dan transparansi yang rendah gitu. Jadi nggak hanya laporan keuangan gitu. Mereka dapat investment dari siapa? Mereka sedang bikin apa? Yang mereka lakukan apa? Sehingga kemudian publik tahu kalau ini nggak sesuai, publik bisa koreksi gitu dengan misalnya memberikan masukan, kritik segala macam. Tapi kalau betul pun publik jadi bisa appreciate gitu. Sekarang kan kita betul-betul buta nih. Ini pemirsa, jadi udah jelas meskipun Mas Rifki sopan yang ngomongnya, saya kerasin dikit versi saya. Sebetulnya kita terhadap Danantara ini salah satu yang ekonom-ekonom itu pertanyakan adalah kita itu tuh nggak jelas nih dalam beberapa hal. Kita butuh informasi yang lebih jauh. Bukan kita ekonom saja, mestinya DPR juga nih, rakyat semua. Ya bagian yang tadi kita masuk bagian bahwa Rifki menggarisbawahi ini kita kan harus mengukur Danantara dengan janjinya gitu kan. Betul. Ya janjinya apa, baru tujuannya apa diukur. Yang kedua tadi kita melihat di detail, dia melihat di detail, saya tanyain soal ini sumber dananya juga masih menimbulkan tanda tanya. Nah kita masuk lagi nih, kan dia melakukan investasi itu kan, berarti yang bukan dia bukan di SWP-nya saja, tapi di operasional. Nah ini kan selain penyelamatan tadi, dia sudah menyebut beberapa proyek. Ada yang bagus-bagus sih saya lihat. Coba itu kayak pengolahan sampah ya bagus juga sih. Tapi yang mulai sedikit gini jadi bingung. Tiba-tiba Danantara mau masuk ke peternakan ayam misalnya. Gimana gambarin semua ini? Bahwa Danantara ini mau masuk kemana? Sejauh mau kita harus ngakui sejauh informasi yang diberikan di media. Nah, pertama mungkin itu kan dikit ya. Artinya Danantara udah mau setahun, yang kita dengar besar hanya penyelamatan Garuda, isu Patriot Bond, terus kemudian pengolahan sampah dan peternakan. Peternakan pun kemarin agak nggak jelas karena yang ngumumin Menteri Pertanian tuh, bukan Danantara yang ngumumin. Ini beneran ada atau nggak? Karena at least di masa-masa sekarang ya, kadang pernyataan itu belum jadi tuh gitu. Contoh ini contoh konkret kita ingat di Sarasehan Ekonomi persis habis Lebaran, habis Trump umumin tarif, Prabowo waktu itu menyebutkan akan melakukan deregulasi. Sampai sekarang belum ada konkretnya gitu. Jadi kita juga perlu hati-hati tuh kalau ada statement publik gitu. Misalnya Kementerian Pertanian menyebut itu, Danantara benar nggak akan melakukan ini gitu. Itu baru dari kita mengukur statementnya aja, belum dari proyeknya. Kalau pengolahan sampah saya rasa oke, tapi kita juga nggak terlalu dapat banyak informasi. Tapi yang menjadi pertanyaan peternakan. Apakah kemudian Danantara ini peternakan dalam konteks mendukung MBG atau enggak? Kalau mendukung MBG jadi pertanyaan lagi. Katanya Danantara tidak ada tekanan politis gitu. Kenapa kemudian mendukung MBG? Ini bukan soal jumlah duitnya, tapi soal cara kerjanya Danantara. Kita mau menanyakan. Betul. Karena Danantara harusnya kalau dia SWF harusnya dia betul-betul bebas dari tekanan politis ya, bukan tekanan pemerintah. Artinya gini, kalau bersinergi dengan pemerintah dalam konteks pembangunan ekonomi itu fine. Tapi kalau ada tekanan politis untuk menyukseskan program populer
populis itu yang menjadi pertanyaan. Kita juga udah lihat sekarang banyak sekali mismanagement dalam MBG gitu. MBG banyak yang keracunan, SPPG yang belum siap, dana yang sangat masif 300-an Ya harusnya itu diselesaikan dulu dong. Betul. Jadi kalau MBG aja masih banyak problem, pertanyaan berikutnya kenapa kemudian Danantara mensupport itu gitu. Nah, ini kan bisnis atau investment decision yang kita perlu pertanyakan gitu. Jadi ini yang mungkin saya mau highlight sekali lagi. Satu hal yang saya perlu mention bagusnya dengan ada Danantara dan sekarang kan pertama Tantim komisaris dihilangkan. Itu bagus. Tapi itu dulu nggak usah Danantara juga bisa. Kalau mau nggak perlu Danantara bisa. Tapi anggap aja ini prestasi Danantara. Betul. Anggap ini kesuksesan Danantara. Kedua misalnya Danantara itu bebas dari tekanan politis, ini gimana? Karena kan Dewan Pengawasnya ada presiden, segala macam. Terus kalau yang soal ini satu lagi poin bagusnya di masa Danantara ya, saya nggak bilang karena Danantara, tapi di masa Danantara ini kan nggak bisa lagi kriminalisasi direksi BUMN gitu. Nah, tapi apakah ini hal bagus atau enggak tergantung dari transparansi dan akuntabilitas. Kalau dia mengambil risiko terukur sebagai pelaku bisnis dan rugi, harusnya nggak boleh dikriminalisasikan. Kalau rugi karena mismanagement atau memang ada korupsi, itu boleh gitu. Nah, ini semua sangat tergantung dari transparansi dan akuntabilitas. Kembali ke situ lagi. Betul. Danantara mau invest di peternakan, pertimbangannya apa? Gitu. Kalau pertimbangannya masuk akal secara bisnis, secara konteks pembangunan, menguntungkan. Mungkin kalau secara finansial nggak menguntungkan, tapi secara sosial ada positive benefit, itu oke gitu. Kita bisa terima. Tapi kan kita nggak tahu apa-apa gitu. Makanya lalu ada yang bertanya-tanya juga, ini kelihatannya Danantara mencari-cari ini mau bisnis apa, ini kita sederhana untuk pemirsa nih. Masih bingung juga, malah yang didapat adalah harus bantu yang sakit-sakit dulu, belum mengoptimalkan untuk melakukan sesuatu kecuali pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini bukan pengolahan sampah biasa, ini pengolahan sampah besar ya. Itu oke lah. Nah, sehingga dari berita juga kita, ini kembali begitu pemirsa, lalu malah Danantara beli SBN. Benar nggak itu isu itu? Itu betul. Danantara ada beli SBN, tapi kan pertanyaannya kalau memang mereka punya banyak proyek yang siap digodok, harusnya duitnya kan nggak parkir di SBN gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan juga ke Danantara ini, apakah betul memang ada banyak investasi yang bisa kita kelola sehingga butuh agregasi aset sebesar itu dan hanya bisa dilakukan kalau diagregasi sebesar Danantara gitu. Dan jangan lupa kita 2-3 tahun lalu membentuk INA sebetulnya. Nah, INA kan kurang lebih janji dulu semacam SWF dan kurang lebih janjinya mirip mau mengagregasi aset sejenis SWF dan kemudian menjadi proyek besar. Kita nggak dengar juga INA ini bikin sesuatu yang besar atau enggak gitu. Jadi ya ini kan kalau kita kemarin udah bikin INA lalu kemudian nggak banyak signifikan impact, terus kita bikin Danantara, membuat kita semakin skeptis. Ada perasaan publik saja. Ini kan jadinya Danantara ini dikumpulin, nyampurin yang sehat dengan yang sakit, gitu loh. Logikanya sih kalau yang sehatnya itu kuat dan bagus, itu bisa menyembuhkan yang sakit. Bagaimana kalau jadi menurut saya memang problemnya sebelum Danantara ini itu adalah karena BUMN kita banyak sakit. Gimana komentar itu? Banyak sakit dan banyak tidak perform karena satu di situ ada state power. Kedua juga banyak mismanagement. Kita udah sering dengar misalnya kasus korupsi di BUMN sangat besar. Artinya kan beda kita bersaing di sektor yang semuanya private sama ada pemain dari negara. Contoh begini, ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Tapi kita melihat outcome dari industri ini makin tahun makin memburuk. Contoh adalah airlines.
Oh. Airlines mungkin kalau Pak Awalil ingat 10-15 tahun lalu kita banyak pilihan airlines. Ada Mandala, ada Borak, segala macam. Sekarang kan kebanyakan hanya dikuasai oleh grupnya Garuda sama Lion gitu. Sorry ini aku nggak tahu bahasa. Tapi maksudnya sekarang dulu kita opsi banyak, harga lebih murah, sekarang enggak. Dengan servis yang bisa dikatakan relatif menurun. Itu kira-kira kalau sektor itu terlalu dikuasai oleh atau ada state dominance dan barrier to entry-nya tinggi. Contoh lain adalah sektor telekomunikasi. Biaya internet di Indonesia itu paling tinggi di ASEAN. Paling mahal di ASEAN dengan kuota paling sedikit gitu. Jadi ini kan market-market yang terlalu besar dominasi BUMN gitu. Sehingga efisiensi ke konsumer dan masyarakatnya jadi buruk. Dan mungkin Pak Awalil atau audiens juga sudah sangat familiar ya, banyak BUMN ini yang tidak beroperasi atau memiliki lini usaha itu di luar sektornya. Misalnya contoh Pertamina punya rumah sakit. Atau BUMN tertentu yang bukan sektor perhotelan punya hotel gitu. Itu kan membuat mereka sangat tidak efisien, tidak efektif, dan juga karena ada moral hazard di situ di mana biasanya BUMN yang sakit selalu disuntikan dana oleh APBN. APBN waktu gitu. itu ya. Jadi memang dua hal ini yang kalau ternyata Danantara melakukan hal yang sama cuma ganti dari APBN ke Danantara, sama aja dong. Jadi sama aja gitu. Itu butuhnya transparansi ya. Kita mau tahu ya. Betul. Jadi ini semua sebetulnya sangat simpel. Kalau ini semua bisa dibuat transparan dan akuntabel dan publik bisa mengakses, itu terjawab gitu. Dan ini pertanyaan yang harusnya kita bisa lebih banyak dapat jawaban saat baru dibentuk. Sekarang Danantara udah mau setahun. Ya, udah mau setahun. Dan banyak pertanyaan yang dari awal pembentukan sampai sekarang masih belum terjawab gitu. Masih seolah-olah sama dengan dulu nih perbincangannya. Betul. Jadi ini kata kunci dari Mas Rifki ini jelas transparansi. Kita butuh kepastian. Kalau bisa dikatakan kita mau tahu roadmap-nya Danantara ini seperti apa. Oke, kita terima fakta. BUMN sakit kan bukan karena Danantara ya tadi sebagian dijelasin. Nah, kalau Danantara ini masuk lalu antara lain mau mengobati BUMN yang sakit. Ini baru loh, waktu awal-awal diskusi ini nggak dibicarakan. Kan kesannya ini adalah sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang baru. Ternyata PR-nya masih PR membenerin. Oke, kita bisa terima itu. Lalu ada juga ide nakal, Mas. Kenapa nggak dibuat aja memang ada divisi khusus untuk yang sakit-sakit gitu loh? Gimana supaya lebih enak? Iya, sebetulnya bukan sakit ya, artinya yang nggak perform itu sendiri. Bahwa memang yang bagus-bagus ini untuk dikembangkan. Ini kita punya BUMN mungkin beserta anak cucunya mungkin ada ratusan kali ya. Kalau kita mau lihat performa dari BUMN kan simpelnya itu adalah kita lihat profit mereka. Kalau mereka profit kan dulu ya sebelum ada Danantara kan pasti mereka akan bayar dividen ke APBN. Nah ternyata kita lihat dividen total BUMN ke APBN dari ratusan itu yang bayar dividen mungkin hanya berapa puluh gitu. Dan bahkan kalau saya nggak salah angka nih perlu dicek lagi tapi roughly message-nya sama 80% dari dividen BUMN ke APBN hanya dipenuhi oleh mungkin sepuluhan BUMN. Jadi dari ratusan itu kalau hanya yang perform mungkin hanya 10, 15, 20 ratusan lagi kayak kita nggak perlu sebetulnya. Jadi sampai situ udah oke nih kita. Sekarang kita lanjut lagi nih masih soal Danantara terkait juga dengan desakan. Salah satu desakannya aliansi ini yang berhubungan dengan ini adalah teman-teman ekonom di aliansi ini melihat memang di perekonomian keseluruhan ini BUMN dan sejenis-jenis BUMN ini membuat misalokasi karena mereka terlalu crowding out lah istilahnya kan. Nah, Danantara ini sejauh ini bagaimana? Apa malah nambahi? Tadi buktinya sebelumnya kan nggak ikut ke peternakan ayam, masuk apa nggak malah makin gitu gimana ini? Artinya mestinya ke Danantara benar nggak? Kalau harapannya aliansi kan adalah
karena sudah terjadi ya. Kalau sebelumnya kita sebenarnya menolak, tapi ya udah ini kita pengen ini membenerin ini bahwa BUMN ini diringkes, kemudian diringkes bukan hanya jumlah kan. Tadi dari contoh-contoh tadi beberapa sektor itu ya udah ditarik, nggak usah di situ supaya swasta bisa berperan. Nah tapi ini malah isunya nambah-nambahi. Gimana maksudnya? Itu sama mungkin isunya seperti dengan MBG ya. MBG itu ini kan jadi crowding out di mana pengusaha pemilik SPPG bersaing dengan pedagang kantin sekolah. Iya. Kalau Danantara masuk ke sektor peternakan, berarti kan dia bersaing dengan peternak yang lokal. eksis. Iya, yang existing gitu. Artinya gini, dengan adanya Danantara kan nggak tiba-tiba kebutuhan pakan atau kebutuhan ternak kita, misalnya kita makan ayam nggak tiba-tiba naik 2 kali lipat gitu. Jumlah produksinya kan dengan demand-nya akan tetap sama. Kalau demand-nya sama dan antara masuk, pasti akan ada yang crowding out. Ada yang terpental. Betul, pasti akan ada yang terpental. Ya, ini contoh ya pemirsa, maksudnya Rifki ini ingin mengkritik bahwa ini kenapa Danantara harus transparan. Jangan sampai itu tadi yang kejadiannya gitu ya. Betul. Artinya kita gini, dalam kebijakan publik itu kan bukannya kita gimana-gimana, tapi posisinya harusnya publik itu tidak dalam mindset untuk berhusnuzon. Justru dari pihak pemerintah, dari Danantara yang perlu membuktikan bahwa ini dengan melalui proses good governance dan decision yang menguntungkan semua pihak gitu. Jadi justru kita pantas untuk bertanya gitu, dasarnya apa, konsekuensinya akan seperti apa, dan burden of proof atau untuk kapasitas kewajiban menjawab dan menerangkan ada di pihak Danantara gitu. Kalau sementara ini sih saya melihat jadi makin ke sini agak beda dengan waktu Pak Prabowo sebelum dibentuk ya. Danantara ini menghimpun sekian belas ribu duit, paling besar di dunia. Nanti ini akan menjadi pelengkap, menambah dari kapasitas APBN yang segitu supaya ini bisa invest kan, supaya ini meningkatkan logikanya kan seperti itu. Kemudian yang terjadi seperti yang kita bicarakan tadi, dan bahkan ya di situ-situ aja lah mainnya kan. Nah, kalau yang sudah pasti itu kan sementara ini si APBN kan tidak lagi menerima dari BUMN, dikasihkan ke Danantara. Terakhir tuh mestinya kan 90 tuh, sekarang tinggal 11. Tahun depan nggak dapat sama sekali mungkin. Nah, maka si APBN ini kan berkurang toh pemasukannya. Si Danantara ini mestinya dengan itu memberikan kompensasi lewat kejadian-kejadian di luar agar nanti pajak bisa masuk tambah, kan logikanya seperti itu. Tapi sejauh ini kan tidak terjadi. Kalau kita melihatnya ke depan, ini kita juga perlu juga sih beri harapan ke pemirsa. Gimana kira-kira agar Danantara ini mengarah kepada janji-janji Presiden dan janji-janji Danantara sendiri di awal? Apa aja yang perlu itu? Yang perlu mungkin pertama gini, kalau ini mungkin kita perlu mundur sedikit waktu kita bicara janji-janji Danantara. Betul. Apa sih janji Danantara? Kita juga belum tahu gitu. Artinya kalau Danantara bilang kita belum clear tujuan Danantara apa. Contoh begini, misalnya Danantara tujuannya itu adalah membuat BUMN profitable. Itu tujuan satu misalnya. Kedua tujuannya membantu agenda pembangunan, misalnya pangan, pendidikan, kesehatan. Misalnya itu agenda kedua. Lalu agenda ketiga misalnya adalah untuk menyehatkan BUMN. Nah, itu nggak pernah betul-betul tahu. Karena kalau itu mereka pun sudah suarakan, pertanyaan berikutnya, kalau agenda jam bentrok gimana? Kalau ada misalnya ini untuk agenda pembangunan tapi nggak profitable, Danantara akan ambil action yang mana? Bagus gitu. Jadi kita nggak tahu Danantara ini hitam di atas putihnya itu goals-nya apa, mission-nya apa, objektifnya apa, priority-nya seperti apa, gitu. Harusnya Danantara ini kan bersikap seperti korporasi, benar nggak tanggapan saya? Harusnya betul. Iya toh? Betul. Artinya tata kelola korporasi yang dia pegang. Betul. Tapi ini kok malah kelakuan, maaf ini pemirsa saya pakai kata ini bukan dia nih saya. Kelakuannya kok kayak birokrasi. Betul. Gimana kesan itu saya dia. ini? Makanya jadi kita sulit menjaga Danantara itu accountable karena kita nggak tahu yang mereka janjikan nih persisnya apa sih. Karena kalau mereka pure corporate, contoh ya misalnya mereka pure corporate, pure
profit motif. Iya. Mungkin mereka akan bangun pabrik semikonduktor di negara lain, misalnya. Ya karena Contoh. SWF yang di negara lain itu begitu kayak di Iya, Singapura ya. Iya, Singapura, Norway Iya, dia kan iya, invest di luar iya, di karena luar. dia profit oriented. Iya. Duitnya nanti dia misalnya buat apa subsidi pendidikan di dalam negeri segala macam. Tapi kita nggak clear nih karena kalau apa misalnya dia invest di peternakan, apa iya itu profit itu project paling profitable di seluruh dunia yang mereka bisa masuk gitu. Jadi kan itu kita nggak tahu gitu. Nah untuk penutup harapannya Rifki terhadap Danantara dalam waktu dekat ini apalah maksudnya 6 bulan setahun ke depan. Pertama kita perlu garis bawahi Danantara itu size-nya sangat besar. Iya. Kalau berhasil akan bisa sangat berhasil, kalau gagal mudaratnya juga akan sangat besar karena kalaupun dia nggak didanai oleh APBN, kalau investment Danantara portfolionya bangkrut, yang bail in siapa? Apakah ada kepastian APBN pasti nggak akan bail in karena bisa jadi too big to fail juga. Iya. Jadi janjinya mereka mau seperti Temasek, tapi kita tahu ada contoh 1MDB gitu. Jadi harapan saya sih paling nggak di jangka waktu dekat transparan, buka ke publik apa yang mereka lakukan, tujuannya apa, roadmap-nya bahkan transparansi, akuntabel sehingga masyarakat pun bisa sama-sama mengawal mereka nggak menjadi seperti 1MDB dan insya Allah kalau bisa seperti Temasek seperti janji awal. Ya. Demikian ya pemirsa, kita mendapatkan pandangan dari Mas Tengku Rifki. Sebagian diambil dari pandangan aliansi, sebagian besarnya lagi pendapat Mas Rifki sebagai ekonom. Dan saya ingatkan pemirsa saya, semua perbincangan ekonom di tempat saya ini punya standar ekonom bisa salah dan pemirsa boleh berbeda. Yang tidak boleh dari ekonom adalah berbohong. Ya, betul. Terima kasih Mas Terima kasih, Tengku. Pak Wil.